Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibir rabbil alamin. Imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman katsiran. Jemaah yang dimuliakan Allah, biasa sebelum mulai, mari kita berdoa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim wa bihi wa sallallahu Sayyidina Rasulana bisawab wal hikmah wa qulubana ja'alna wa ma'rifah wa qulubana min al-haram wa syubhat Amin. wa absarana 'anil fujur wal khiyanah wa asma'ana 'anil lagwi wal ghibah wa aydiyana min al-ghadri was sirqa wa tafaddal 'ala ulama'ina bis-suddi wal nasiha wa 'ala al-muta'allimina bil-juhdi wal hikmah wa 'ala al-mustami'ina bil-ittiba'i wal ma'rifah wa barik lil-hujjaj was-suwari biz-zadi wal nafaqah wa qima awjabta 'alaihim min al-haqqi wal umrah wa subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim walhamdulillahi rabbil 'alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita akan lanjutkan kajian fikih kita masih dalam kitab Tadhib fi Adillah wa Ayat Taqrib. Kita masuk ke dalam kitab nikah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana maklum bahwa fikih itu dibagi menjadi 4. Jadi syariat kita itu dibagi menjadi 4. Pertama kemudian mulai dari taharah, istinja sampai pada rukun Islam yang terakhir yaitu haji. Itu kemudian. Nah, jadi kalau kita belajar fikih baru sampai bab haji itu baru seperempat kita belajar. Seperempat keduanya adalah kitabul muamalah. Kita sudah bahas kemarin tentang jual beli. Kenapa? Karena ibadah seseorang itu sangat dipengaruhi oleh pekerjaannya, muamalahnya. Kalau jual belinya haram, sewa menyewanya tidak benar, berarti makanan, pakaiannya haram, sudah otomatis ibadahnya juga tidak akan diterima Allah. Makanya banyak orang-orang kan suka ada yang bilang, kenapa kita ini yang sholat sudah banyak, majlis zikir penuh, tapi doa-doa kita tidak diijabah Allah. Boleh jadi makanan kita haram, pakaian kita haram, dalam aktivitas kita tidak sesuai dengan syariat. Karena ubudiyah itu hanya seperempat. Seperempat yang kedua muamalah kita sudah bahas kemarin. Sekarang kita masuk ke seperempat selanjutnya yaitu menakah. Masalah rumah tangga, pernikahan. Sebab walaupun jual belinya benar, cara usahanya benar, kerjanya sudah halal, pakaiannya halal, tapi kalau tidak benar rumah tangganya, tidak benar menakahannya, tidak akan jadi benar yang lain-lainnya. Contoh yang paling kecil saja. Contoh yang paling kecil. Kewajiban seorang ayah, seorang suami mengajarkan agama yang paling penting untuk istrinya. Misalkan dalam hal taharah, cara mencuci pakaian. Nah, Bapak-bapak, kalau istri kita nyuci pakaian itu petunjuk penggunaannya kan air dulu, baru dimasukkan deterjen, baru kemudian pakaian dimasukin di situ. Benar gitu ya? Nah, jadi air itu dicampur dengan deterjen. Nah, ini secara fikih dan benar. Kenapa? Kalau kita punya air 1 ember, lalu kejatuhan kotoran cicak
sedikit. Najis lain sedikit. Sekarang kita punya air segelas. Nah, di tangan kita ini ada kotoran cecak. Kita siram dengan air segelas. Suci nggak tangan kita? Nah, jadi cara seorang kewajiban seorang suami mengajarkan agama terhadap istrinya itu akan menyambung ibadahnya nanti. Ketika istrinya tidak benar mencucinya, kumpulin semua satu bak, dimasukin ke deterjen. Jadi najis semua pakaiannya satu bak. Jadi pakai sholat sama suami, pakai sholat sama anak, jadi sah. Jadi harus benar dalam rumah tangganya juga. Apalagi kalau nikahnya tidak benar. Kalau nikahnya tidak sah, maka sudah otomatis dia selama ini berzina. Punya anak berarti anak hasil zina. Lalu ketika anak perempuannya itu dinikahi oleh bapaknya yang tidak sah nikahnya tadi karena bukan anaknya, tapi karena sudah dilegalkan menurut pandangan manusia, kemudian dia nikahkan anaknya itu, maka anaknya juga menjadi zina. Karena walinya, bukan lawan itu tidak sah. Jadi terus turun-temurun. Nah, sebab itu sangat disusun rapi agama kita itu, jangan mengambil sebagian-sebagian, harus tamat nantinya. Kemudian muamalah sekarang mengatakan jinayat, urusan hukum pidana itu belakangan. Nah, ketika keluarga sudah baik, jual beli kita sudah benar, usaha kita sudah sesuai syariat, ibadah kita sudah benar, tidak menutup kemungkinan perkara-perkara ini dapat mencegah kejahatan. Karena dalam kehidupan sosial selalu ada saja orang jahat, tetapi orang jahat itu tidak banyak. Ya, rumah 100 paling-palingnya 2 orang, Pak. Tidak mungkin ada orang 100 yang paling 98 yang dicuri 2 orang, kan tidak mungkin. Nah, untuk menyelamatkan orang-orang yang baik inilah baru perlu dipelajari nanti seperempat fikih yang terakhir yang berkenaan dengan jinayat atau pidana. Jadi memang harus sempurna. Nah, so itu mari kita perhatikan baik-baik kajian tentang nikah ini. Di kitab ini kita membahas tentang fikihnya saja. Fikih yang fikih itu hukum yang sudah dihasil ijtihad ulama. Jadi kita tidak perlu cari lagi. Sudah ditentukan begini. Produk jadi. Nah, tinggal nanti pendalamannya kita akan coba. Kalau selesai kita tadi ini kita pakai kitab Uqudul Ijaz. Fi huquqiz zawjain. Jadi Uqudul Ijaz itu membahas tentang hak-hak suami istri. Nah, karena kita juga tidak tahu. Nah, coba istri itu kalau di dapur kerjanya apa Pak kewajibannya? Itu salah. Istri itu kalau di dapur haknya itu makan, bukan masak. Tidak wajib seorang istri itu masak. Istri itu di kasur haknya apa? Tidur. Istri itu di sumur haknya apa? Mandi, bersih-bersih. Dia tidak berkewajiban mencuci pakaian suaminya. Yang wajib itu suami yang mengurus pakaian istrinya. Nanti kan ada. Kita belajar kitabnya nanti. Makanya kalau yang cucinya suami, insya Allah benar karena suaminya ngaji. Oh, satu. Nanti juga selain itu perlu juga kita belajar muasyarah dengan istri. Kalau istilah sekarang itu Kama Sutra, Pak. Jadi Islam juga sudah atur itu. Bagaimana yang sunnah. Imam Al-Ghazali kasih tahu, kalau Anda pengen anak Anda nanti lahirnya jadi dai, nah, nanti kamu tidur dengan istri kamu malam ini jam segini. Kalau kamu pengen punya anak yang penghafal Quran, kamu tidur dengan istri kamu malam segini jam segini. Tata caranya begini. Itu diajarkan dalam Islam. Nanti kita belajar, namanya kitab Qurratul Uyun. Kita baca sih. Apa Pak ya? Apa kalau nggak belajar gimana? Bagus. Baik. Kita apa itu an-nikah? Nikah menurut bahasa al-ijtima' wa dhabb. Jadi nikah secara bahasa artinya berkumpul. Berkumpul ijtima'. Jadi kalau ada orang kumpul itu namanya
hati sajarah. Kalau ada pohon nyatu, ngumpul, dia bilang di pohon nikah. Jadi secara bahasa setiap yang berkumpul itu nikah. Itu secara bahasa Arab. Nah, adapun secara istilahnya, secara syarak yang namanya nikah itu aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilafzi inkarin aw tazwijin. Jadi yang namanya nikah itu adalah satu akad yang mengandung dengan akad tersebut dibolehkannya seseorang bersetubuh. Jadi nikah itu hanya akad. Jadi ketika dia melakukan akad tersebut, maka dengan akad tersebut dia jadi halal bersetubuh. Itu namanya nikah. Nah, jadi tidak hanya akad. Tak bisa laki-laki dengan laki-laki akad. Misalnya laki-laki dengan laki-laki akad. Saya nikahkan anak saya laki-laki kepada laki-laki. Itu tidak sah. Kenapa? Karena ibadah wad'innya tidak ada. Dia tetap haram bersetubuh. Sementara yang namanya nikah itu akad yang menyebabkan halalnya bersetubuh. Jadi walaupun akadnya misalnya anak bapak dikawinin sama ponakan, masih muhrim, kita kawinin nih. Akad lapatnya pakai lafaz akad nikah, saya nikahkan kau kepada putriku. Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena akadnya tersebut tidak menyebabkan halalnya persetubuhan. Sebab yang dinikahkannya itu masih muhrimnya, masih mahramnya, mahram. Salah mulu disebutnya, salah dari dulu soalnya. Muhrim itu orang yang pakai baju ihram. Haji di Makkah itu haji atau umrah nama muhrim basah. Kalau yang diharam di nikah itu mahram. Saya aja masih proses salah dari dulu. Dengan lafaz nikah atau tazwid nikah juga. Kawin atau nikah. Ya. Itu dari segi istilah. Nah, sebab itu jangan main-main di dalam hal nikah. Salah satu jidduha jiddun. 3 perkara yang benerannya benar, bercandanya juga dianggap benar. Yang pertama nikah. Jadi walaupun main-main Bapak, misalnya ayo panggil teman, saya nikahkan putri saya kepada kamu, tinggal saya terima nikahnya. Walaupun main-main itu sah nikah. Jadi kalau sinetron gimana? Jadi nikah. Jadi tapi kan kalau di sinetron itu Pak, kalau di sinetron itu kan bukan anak dia. Saya nikahkan engkau kepada anakku, namanya juga bukan anaknya. Itu bohong-bohongan. Kalau yang disebut nama anaknya benar, yang ngomong bapaknya jadi. Walinya soalnya. Makanya jangan main-main. Jadi nikah itu penting. Apa hukumnya nikah? An-nikahu mustahabun liman yahtaju ilaihi. Nikah itu disunnahkan bagi orang yang butuh. Nikah itu disunnahkan bagi orang yang butuh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa amkihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Surah An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah oleh kalian orang-orang yang sendirian di antara kalian. Janda itu sunatnya cepat nikahnya. Kalau ada janda itu cepat kawin. Nah, itu menjadi, kalau dilihat perintah ini menjadi perintah bersama nih. Nikahkanlah oleh kalian orang-orang yang sendirian di antara kalian. Makanya ada sahabat Mu'adz bin Jabal punya istri 2 Pak. Kemudian istrinya itu kena sakit wabah pes. Apa itu pes? Penyakit yang dari tikus itu. Ada nama lainnya itu kan gitu. Tetanus. Nah, jadi
kena penyakit itu meninggallah istrinya yang dua. Duda kan ya. Nah, tiba-tiba dia terserang sakit juga. Sebelum meninggal, waktu dia sakit, dia bilang, nikahin dulu saya ini. Saya tidak mau mati dalam keadaan duda. Udah punya istri dua ya. Itu sahabat. Ibnu Mas'ud 10 hari sebelum meninggal dia bilang begini, kalau saya masih ada umur 10 hari lagi hidup, saya mau kawin dulu sekarang. Saya tidak mau mati muda. Jadi wa'aqimul ayama minkum, nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Jadi buru-buru. Kalau ada kelihatan, karena memang biasanya kalau janda itu cepat membawa fitnah. Janda itu cepat membawa fitnah. Makanya kalau kita sudah ikut aturan Islam, tidak ada yang ngatur itu. Diatur supaya aman, supaya terjaga keselamatan. Ada di sini yang belum nikah. Teman saya itu kawin sama keponakannya sendiri saja, sampai punya anak dua dan itu yang salah bapaknya atau yang salah pengurunya dan Salah semuanya. salah semuanya. Salah semuanya. Yang paling besar dosanya yang tahu pengurunya. Makanya kalau jadi penghulu, kalau nikahin anak pertama perempuan, karena sekarang banyak yang hamil di luar nikah, banyak sekali. Tetangga saya juga begitu. Kebetulan P3-nya itu dekat sama saya. Nah, kabarnya dia itu hamil duluan gitu dulunya. Udah tahu masyarakat. Waktu mau menikahkan saya sampaikan kepada penghulunya, jangan bapaknya yang nikahin. Penghulu aja nikah. Jadi wali hakim, wali muhakam. Jangan wali mujbir, jangan bapaknya. Karena dia bukan bapak. Jadi kalau orang menikah sudah hamil duluan, itu putus 3 hak. Pertama hak perwalian. Jadi bapaknya tidak boleh jadi wali. Yang kedua hak nasab. Jadi nasabnya tidak bapak tapi bin ibu, bukan bin bapak. Jadi seperti Isa bin Maryam. Jadi kepada ibunya tidak kepada bapak. Kemudian yang ketiga putus hak waris. Walaupun banyak harta bapaknya, kalau dia sudah hamil di luar nikah, tidak boleh dapat waris. Hah? Kalau yang ngawinin bapak, yang mengambil bapak, walaupun karena tidak sah nikah, karena tidak sah. Dia punya anak perempuan tuh hati-hati. Jadi kalau bapak nanti punya mantu perempuan anak pertama, tanya aja tidak apa-apa, buat kebaikan bersama. Apa bapak mau anak bapak berzina dengan anak dia? Apa buat kebaikan. Wassolihina min ibadikum wa imanikum, dan orang-orang yang salih daripada hamba-hamba kalian yang laki-laki dan perempuan, budak-budak kalian yang laki dan perempuan nikahi juga. Iyakunu fuqara, apabila mereka itu orang miskin, yughnihumullahu min fadlih, maka dengan pernikahan itu Allah akan kayakan mereka. Jadi nikah itu pasti membuka rezeki, pasti. Nah, cuma sekarang banyak orang Islam yang ngaji tetapi menutup pintu pernikahan, membuka pintu perzinahan. Kalau mau nikah, dilihat dulu gajinya berapa. Mau nikah kalau nggak ada 100 juta buat sewa patung, sewa kerung, sewa ini, nanti dulu nikah. Terus gimana Pak? Saya baru punya 10 juta, udah nikah 60 juta. Ya kamu pacaran dulu lah, gak apa-apa 3 tahun juga. Berangkat dia pulang malam berdua-berdua. Nanti baca juga. Nah, akhirnya apa? Terlihat sekali bahwa berzina itu murah, menikah itu mahal. Di salah satu negara, kisah. Jadi di satu negara, dulu di negara itu dilarang poligami. Saya nggak perlu sebut negara mana. Jadi di negara itu dilarang poligami. Jadi kalau ada poligami penjara. Kalau PNS dipecat. Saya tidak perlu sebut negara mana. Jadi ada kiai, kemudian dia nikah lagi poligami. Ketahuan kan sama intelijen. Nah, waktu dia tidur di rumah istri yang kedua digerebek Pak.
ditangkap. Polisi tanya, Anda kena undang-undang pidana karena Anda menikah, karena Anda poligami tingkat kedua, ini istri Anda yang kedua. Dia bilang, Anda tahu dari mana kalau ini istri saya? Ini bukan istri saya, ini selingkuhan saya, kata dia. Akhirnya minta maaf polisi itu, karena kalau selingkuhan tidak boleh ditangkap. Yang poligami yang dipenjara itu, kalau selingkuhan kan dipenjara. Jadi kiai itu bilang di selingkuhan saya, jadi gak dipenjara itu kiai. Bukan Pak, bukan itu pesannya, bukan pesan yang kiai itu pintar, bukan. Bahwa pemikiran manusia itu sudah terbalik. Padahal menikah itu membuka rezeki. Yang tadinya gak punya rumah, sebab menikah jadi punya rumah. Yang tadinya gak punya perabotan, sebab menikah punya perabotan. Kalau gak kawin, mah biar gaji 10 juta gak bakal beli kompor Pak. Kalau gak kawin. Tapi kalau kawin, biar gaji sekecil apapun pasti beli piring. Makanya nikah itu pasti membuat orang menjadi kaya. Jadi jangan takut kalau anak bapak dilamar, anak perempuan dilamar laki-laki yang baik agamanya, cepat menikah. Jadi hukum asalnya adalah sunnah. Wal ahadits, dan diantara hadis-hadis banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang nikah. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Ibnu Mas'ud dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syababan la najidu syai'an. Jadi kami bersama Rasulullah, ketika kami bersama Rasulullah, kami anak-anak muda yang gak punya apa-apa. Ibnu Mas'ud duduk bersama teman-temannya yang masih muda-muda gak punya apa-apa, karena mereka kan muhajirin, datang ke Madinah tidak bawa apa-apa. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, ya maksara syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a al-ba'ah, siapa di antara kalian yang mampu, al-ba'ah itu di situ penjelasannya yaitu al-qudrah ala jima', dia mampu untuk melakukan hubungan seksual bersama istrinya, dan dia juga mampu untuk bekerja. Kalau kalian memiliki kemampuan, wal yatazawwaj, maka menikahlah. Ini yang dinasihati anak muda yang nganggur semua tuh. Kawin mana Nabi? Karena pengangguran juga kalau udah kawin mau nggak mau harus kerja. Kalau nggak kerja diusir sama istrinya. Fa innahu aghadul basar, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan dapat menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka dia berpuasa. Jadi sunnahnya itu bagi orang yang mampu. Dia mampu memberi nafkah kepada istrinya, dia juga mampu dalam urusan kebutuhan batinnya kepada istrinya. Tetapi kalau dia tidak mampu, misalnya nganggur, ilmu nggak punya, kenalan nggak ada, udah bisa, kalau nikah ini tambah lapar. Ini kalau begini tidak sempurna. Bagaimana? Ya cari dulu. Ya kalau dia tak mampu memberi kehidupan buat diri sendiri, bagaimana dia bisa memberi kehidupan kepada istri-istri? Wajib hukumnya menikah apabila dia itu mampu dan dia tidak mampu, dia mampu secara nafkah, mampu menafkahi, bisa bekerja, tapi tidak mampu menahan syahwat. Wajib hukumnya menikah, karena akan menyebabkan dia dekat kepada perzinahan. Haram hukumnya menikah kalau menikahnya itu untuk tujuan menyakiti. Kawin kenapa? Tanya banyak. Nanti habis kawin bikin susah biar jantungan cepat mati. Nggak boleh, haram. Atau menikah hanya sekedar untuk hubungan seksual saja, lalu dia mau telantarkan istrinya, itu juga haram. Itulah fikih itu hukumnya berubah, tapi dasarnya sudah. Wa yajuzu lil hurri ay
ayyajma'a baina arba'i hara'ir walil 'abdi baina natain. Boleh hukumnya bagi orang yang merdeka menikah dengan 4 orang wanita yang merdeka sekaligus. Jadi boleh menikah memperistri 4 orang. Boleh bagi orang yang merdeka. Adapun bagi hamba sahaya, maka bagi dia boleh menikahi 2 perempuannya hamba sahaya. Di qaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma qaba lakum minan nisa", maka menikahlah kepada istri-istri pilihan, kepada wanita pilihan kalian, masna wa thulatha wa ruba', 2, 3 dan 4. Jadi untuk dimaklum bahwa perintah poligami di dalam ayat ini Islam mengatur. Jadi Islam itu membolehkan lalu memberi aturan. Jadi Islam tidak menutup. Bagi orang-orang yang mampu, Anda tidak perlu berzina, nikah saja. Itu maksudnya. Nah, karena ada orang-orang yang kalau punya istri 1 tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Bisa secara tidak cukup dalam hal batinnya, bisa juga secara fisik. Contoh, misalnya dia punya istri yang jelek. Kalau ditutup pintu poligami, dia bakal ceraikan istrinya. Sementara perceraian dapat menyebabkan putusnya 2 keluarga besar yang sudah menyatu. Dan perceraian adalah kehalalan yang paling dibenci oleh Allah. Sebab itu Islam kasih solusi, silahkan Anda poligami. Tapi dikasih syarat, harus adil. Harus adil. Adilnya bagaimana? Tidak boleh setelah poligami yang muda dulu yang diurus. Tidak boleh, haram. Lihat surah An-Nisa ayat 129 nanti Bapak ulang. Jadi adil secara pandangan makhluk tidak mungkin mampu manusia itu berbuat adil. Tetapi yang dimaksud adil di situ, kita tidak boleh membuat terbengkalai lalu terzalimi. Jadi hak-haknya harus dipenuhi. Ada juga yang mendasarkan dengan ayat itu sehingga manusia itu tidak boleh poligami karena manusia tidak mungkin bisa berbuat adil. Jadi ini orang tidak paham. Lalu ada juga yang mengatakan ketika Ali bin Abi Thalib didatangi oleh Bani Hashim, Ibnu Mughirah, Walid bin Mughirah datang ingin melamarkan Sayyidina Ali untuk anaknya. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku ingin menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putriku. Maka Nabi larang. 3 kali Nabi larang. Aku tidak menyetujui, aku tidak menyetujui, aku tidak menyetujui. Siapa yang menyakiti Fatimah telah menyakiti aku. Man ada Fatimah faqad adani. Siapa yang menyakiti Fatimah telah menyakitiku, karena Fatimah bagian dari aku. Ini kemudian dipegang oleh sebagian anti poligami yang menyatakan bahwa Nabi saja tidak menyetujui poligami. Ini keliru pandangan ini, Pak. Maksud Nabi jangan sakiti Fatimah itu bukan dalam urusan takut cemburu, bukan. Kenapa Nabi sendiri punya istri 9? Kalau semuanya dengan yang meninggal ada 12 istri Nabi. Nabi sendiri istrinya banyak. Apa istri-istrinya nggak cemburu? Cemburu juga. Jadi bukan masalah urusan nanti kalau Fatimah dimadu dia sakit hati karena dimadu, bukan itu. Apa yang menyebabkan sakit hatinya Fatimah dan sakit hatinya Rasulullah? Nah, apalagi Sayyidina Ali itu terkenal keadilannya. Nggak mungkin Nabi meragukan tentang bagaimana Sayyidina Ali nanti kalau nikah 2. Bukan itu. Nah, makanya di dalam kitab Bukhari disebutkan di hadis yang lain, inni la uharrimu halala wa la uhallilu harama. Aku tidak pernah mengharamkan yang halal dan aku tidak pernah menghalalkan yang haram. Walakinni wallah, tetapi aku demi Allah, Nabi bersabda itu. Nabi tidak ingin la tajtamiu bintu Muhammad Rasulillah wa bintu aduwillah. Jadi Nabi dalam sabdanya itu,
Aku demi Allah, aku sangat tidak menyetujui kalau berkumpul nanti anaknya Nabi Muhammad, putrinya Muhammad dengan putrinya musuh Allah dengan terhadap seorang lelaki. Jadi Nabi tidak mau. Kenapa? Karena calon istri keduanya Sayyidina Ali itu anaknya Walid bin Mughirah, dan Walid bin Mughirah itu dedengkotnya kafir Quraisy. Bagaimana Sayyidina Ali memadu anak seorang Rasul dengan anak musuh Allah? Nah, itu yang menyebabkan sakit hatinya Nabi. Makanya Nabi larang. Nabi menyatakan kepada Sayyidina Ali, kalau kamu mau menikahi putrinya, kau ceraikan dulu putriku. Kenapa? Ini urusannya anak Rasul dengan anak musuh Allah, keluarganya Abu Jahal. Kan nggak pantas Pak kalau begitu. Suaminya Sayyidina Ali. Nggak pantas. Nah, makanya Nabi bukan melarang poligami dengan hadis itu, justru Nabi mempersilahkan, tapi Anda ceraikan dulu Fatimah. Karena Fatimah Rasul, anaknya Rasulullah, sementara putri yang mau kau nikahi itu anaknya musuh Allah. Nah, buktinya Sayyidina Ali juga menikah lagi. Setelah Fatimah wafat, Sayyidina Ali punya istri beberapa orang. Makanya jangan mau nanti muda, Pak. Pokoknya kalau istri tinggal duluan, kawin lagi. Ya kan suka doa, suka doa kan, supaya diganti istri yang lebih baik daripada istrinya. Nah, gitu kan doanya itu. Wala yakihul hurru amanatan wal illa bisyartain. Tidak boleh menikahi seorang yang merdeka terhadap seorang budak kecuali dengan dua syarat. Ada musolatil hurrah, yang pertama dia tidak mampu memberi nafkah wanita yang merdeka, wa khauful anat, atau karena dia takut berzina. Kalau misalnya dia menikah dengan perempuan merdeka, dia tidak bisa kasih nafkah. Nah, tapi juga dia tidak bisa nahan syahwatnya. Dia boleh menikahi kita. Boleh menikahi kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Pertanyaannya, ada dua orang saling kandung laki-laki yang hanya perempuan, laki-laki. Artinya laki-laki tidak perempuan. Jadi boleh dinikahkan bersama. Artinya laki-laki yang artinya tidak apa. Dua orang bersaudara punya anak. Punya anak. Nah, lalu menikahkan kedua anaknya. Ya. Nah, boleh, itu sepupuan. Yang perempuan punya anak laki. Boleh. 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 Itu sama dengan Sayyidina Ali itu kan keponakannya Nabi. Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali kepada Fatimah jadi sepupu. Boleh menikah. Nah, tetapi menurut sebagian ulama itu dimakruhkan. Kenapa? Karena dekat sekali hubungannya. Nah, hubungan yang dekat dikhawatirkan kalau nanti terjadi kerusakan rumah tangga, itu akan memperpecah ikatan keluarga yang sudah sangat erat dari hubungan nasab. Bahkan kalau di adat Jawa kan nggak boleh, kan kalau di adat Jawa ya sepupuan itu masih dianggap muhrim, masih dianggap makruh. Jadi sebaiknya hindari pernikahan yang dekat hubungannya. Kenapa? Karena tujuannya menikah itu selain mencari pasangan, tetapi menyambung dua keluarga. Makanya wasihro disebut, menyambung dua keluarga yang tadinya nggak pernah kenal, jadi gabung jadi keluarga besar. Ada lagi? Baik, kalau ada kepada wa nadharu rajuli ila al-mar'ati ala sab'ati abwab. Melihatnya seorang lelaki terhadap wanita itu dibagi menjadi 7 macam. Melihatnya seorang lelaki kepada wanita itu dibagi menjadi 7 bagian. Ahaduha, yang pertama, nadharuhu ila ajnabiyyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaiz. Yang pertama, melihatnya seorang lelaki kepada wanita ajnabi. Wanita ajnabi itu wanita yang bukan mahramnya, bukan bagian dari keluarga nasabnya. Nah, maka li ghairi hajatin, tanpa ada keperluan, fa ghairu jaiz, maka hukumnya tidak boleh. Melihat perempuan tanpa ada keperluan yang dia itu bukan keluarga, hukumnya tidak boleh.
Nah, ulama di sini memakai kalimat tidak boleh karena nanti ulama membagi. Ada yang haram, ada yang makruh. Boleh hukumnya melihat seorang wanita ajnabiyah dalam beberapa perkara, misalnya dalam hal jual beli. Dalam jual beli itu bahkan kita disuruh melihat wajah perempuan itu, supaya nanti kalau terjadi tuntutan di belakang kita tahu wajahnya siapa. Hal ini sebagaimana firman Allah, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azkar." Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan hal itu adalah suci bagi mereka. Jadi kita jaga pandangan kita. Gimana kalau misalnya, cuma yang dimaksud dengan memandang di sini perhatian, memperhatikan maksudnya. Jadi bukan melihat begini nggak boleh, tak mungkin kan? Kita mesti keluar masjid tadi sudah lihat kita perempuan. Yang dimaksud di sini memandang, memperhatikan. Makanya di dalam Islam itu ta'aruf sebelum menikah itu kurang tepat istilahnya. Kalau sebelum menikah itu bukan ta'aruf, tanadur, melihat, memperhatikan. Rasulullah SAW bersama Khadijah itu tanadur pada Rasulullah 10 tahun. Khadijah melihat dulu nih, ini kok laki-laki kayaknya beda dilihat. Rasulullah pun tanadur kepada Khadijah. Wah, ini perempuan bagus. Sampai Rasulullah disuruh jadi pemimpin dagangnya Khadijah kan. Kemudian barangnya diselokokan, diganti pakai pasir, terus pasti bawa berubah lagi jadi barang. Dan seterusnya sampai kemudian Khadijah meminta kepada pamannya untuk menikahkan dia dengan Rasulullah. Jadi Khadijah yang minta. Tanadur, boleh tanadur. Kalau ta'aruf itu Pak, semua manusia harus ta'aruf. Ayatnya itu kan gimana? Allah jadikan laki-laki dan perempuan itu ayatnya. Wa min ayatihi bukan. Yang ayatnya itu suwa wa qabaila itu. Suwa wa qabaila li ta'arufu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wa ja'alnakum iya wa ja'alnakum suwa wa qabaila li ta'arufu. Kami jadikan kalian itu berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya ta'aruf. Jadi sama orang kafir juga kita perlu ta'aruf. Itu perintah Allah. Dita'aruf supaya kalian itu saling kenal. Jadi istilah ta'aruf itu bukan dengan calon istri. Kalau dengan calon istri yang paling tepat istilah Islam itu tanazul. Nah, jadi yang habis kaji harus beda kalimat. Mau kemana? Tanazul dulu deh sama calon istri. Bukan ta'aruf. Kalau ta'aruf itu sama siapa saja boleh. Yang kedua, wanadru ila zaujatihi aw amatihi fa yajuzu ayyadhura ila ma'adal farja minhuma. Yang kedua, melihatnya seorang lelaki kepada istrinya atau kepada hamba sahayanya. Maka boleh hukumnya melihat seluruh tubuhnya kecuali kemaluannya. Cuma tidak bolehnya itu ada yang memakruhkan. Makruhnya itu bukan terlarang. Jadi jangan habis ngaji begini nanti istri kita larang lagi untuk buka pakaian. Karena habis ngaji ada hadisnya itu nanti di Qur'an itu orang yang melihat kemaluan itu Allah akan butakan pandangannya. Tapi itu hadis dhaif. Nah, jadi boleh seorang suami melihat istrinya kecuali kemaluannya. Tidak bolehnya itu bukan haram. Cuma kurang adab saja. Kalau misalnya suami minta kepada istri, wajib istri kasih dia. Dasarnya hanya cerita dari Aisyah bahwa beliau mengatakan, Aisyah bercerita, ma ra'aitu minhu wala ra'a binti. Aku tidak melihat kemaluan Rasul dan Rasul tidak melihat kemaluan. Jadi ini hanya cerita dari Aisyah bahwa kalau bisa nggak perlu kalau tidak ada hajat. Tapi kalau ada hajat boleh.
Terlarang. Iya. Mana sih? Tanadur. Tanadur nih. Perjumpaan yang akan datang, pasti kan baru 2 macam ya. Jadi ada 5 lagi hukum daripada memandang melawan jenis. Kemudian nanti kita akan bahas mahram itu apa saja, karena mahram itu nanti dibagi menjadi 3. Ada mahram sebab nasab, ada mahram sebab rodoan, ada mahram sebab nikah. Jadi nanti mahram itu ada 3 bagian. Wallahu a'lam. Pendek banget kan.